Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, siang, sore, malam ya, tergantung kalian nontonnya jam berapa atau kapan. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas terkait API. API atau Application Programming Interface. Sebenarnya untuk API ini sudah pernah saya jelaskan di pemrograman web. Cuman waktu itu hanya menjelaskan sekilas dan penerapannya waktu itu saya suruh menggunakan JSON. Namun sebenarnya untuk API ini sebenarnya tidak sebatas itu, tapi masih luas untuk dieksplor atau dipelajari lebih lanjut. Oke, jadi yang kita pelajari hari ini khususnya terkait dengan web API. Nah, dalam konsep pemrograman jaringan sebenarnya web API ini dia menerapkan pemrograman jaringan berbasis atau berdasarkan HTTP ya. Jadi konsepnya nanti nggak jauh-jauh dari konsep HTTP. Oke, terus nah, sebenarnya API itu apa? Jadi dilihat dari artinya ya, dari Application Programming Interface. Jadi sebenarnya API ini dia itu merupakan suatu aturan atau rule khusus ya. Jadi yang dimiliki oleh suatu aplikasi atau software untuk sharing resource atau service. Jadi istilahnya seperti ini. Apabila kita punya aplikasi, kemudian aplikasi kita memiliki resource berupa data atau informasi. Nah, kemudian resource tersebut akan kita share ke aplikasi lain yang mungkin membutuhkan data dari kita atau informasi dari kita. Nah, cara sharing resource ini yang nantinya bisa kita manfaatkan atau kita gunakan dengan penggunaan API atau Application Programming Interface. Jadi fungsinya API ini istilahnya itu supaya yang mengakses resource kita atau service kita itu adalah software atau aplikasi lain yang istilahnya benar-benar valid atau benar-benar relevan, yang benar-benar membutuhkan data kita. Seperti itu. Maka dari itu biasanya di API ini nanti untuk sharing resource-nya dia menggunakan key. Jadi nggak melulu ketika kita share langsung semuanya bisa mengakses, enggak. Jadi hanya orang-orang yang memiliki key yang bisa mengakses resource atau service dari kita. Supaya istilahnya dalam sharing resource ini tujuannya agar yang kita sharing itu tepat sasaran, seperti itu. Jadi kenapa belakangnya Application Programming Interface. Nah, interface ini nanti yang istilahnya memfasilitasi interaksi antara dua software yang saling berbagi resource, seperti itu. Nah, kemudian terus bagaimana kalau web API? Sebenarnya web API ini biasanya pasti ya hubungannya nggak jauh-jauh dari HTTP request message. Nah, biasanya di HTTP request message ini dia menggunakan dua aturan dari SOAP atau dari REST. Nah, biasanya structure response message-nya beda-beda. Ada yang biasanya pakai JSON, ada yang biasanya pakai XML, seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut ke situ, kita harus tahu dulu SOAP sama REST. Nah, SOAP atau biasanya teman-teman itu yang baru tahu memanggilnya SOAP ya. Tapi SOAP ini sebenarnya Simple Object Access Protocol. Nah, untuk pengenalan SOAP ini, jadi SOAP ini biasanya dia merupakan aturan ya, dan bentuknya dia XML dokumen. Biasanya
ada beberapa komponen yang ada dalam SOP. Yang pertama SOP envelope ya, terus SOP header, kemudian ada SOP body. Terus ada lagi yang biasanya untuk pesan error baru, kalau perlu baru ditambahkan SOP fault element yang mengandung error maupun status information, seperti itu. Terus lanjut ya, setelah SOP baru kita belajar namanya REST. REST itu biasanya kepanjangan dari Representational State Transfer atau REST. Biasanya REST atau Representational State Transfer biasanya dia menggunakan HTTP method ya untuk request atau meminta remote service. Nah, biasanya remote service ini dia berupa berekstensi lain selain XML, seperti itu. Jadi tapi kebanyakan REST ini dia bentuknya lebih ke arah JSON atau textual format yang lain. Kemudahannya apa aja kalau menggunakan REST ini? REST ini sangat mudah untuk di-develop, kemudian untuk di-debug tentunya dengan browser-browser yang ada saat ini ya. Kemudian juga istilahnya REST ini nanti yang juga mendukung API, maka dari itu ada istilahnya REST API. Kalau teman-teman pernah mendengar di beberapa framework yang dia menyediakan REST API seperti CI atau CodeIgniter, kemudian Laravel yang menyediakan REST API. Nah, jadi kalau kita belajar API itu juga nggak bisa lepas dari REST juga, seperti itu. Terus kemudian cuman kita nggak fokus di REST ya, tapi yang kita fokuskan nanti di API-nya aja, seperti itu. Nah, kemudian ada juga selain dua tadi ya, ada istilahnya server response. Nah, server response ini contohnya apa aja? Jadi kalau teman-teman dulu pernah belajar blogging ya, biasanya ada nggak jauh-jauh dari istilah RSS ya, atau Really Simple Syndication. Itu biasanya di atas pojok kanan, kalau nggak bawah ya, biasanya gambarnya kayak gambar logo wifi, itu yang dinamakan RSS ya. RSS ini biasanya dia didesain untuk news oriented website ya, untuk push content reader. Jadi untuk istilahnya kayak kita memberitahukan konten kepada para pembaca, itu fungsinya RSS. Dia format dari RSS ini biasanya dia standarnya XML. Terus benefit yang kita dapatkan dari RSS ini, kita lebih mudah memonitor kalau ada konten baru, seperti itu. Sama kayak kalau yang sekarang itu push notification, sama halnya kalau kalian follow atau subscribe itu kan dapat notifikasi. Nah, dulu di zaman blog itu kayak gitu belum ada, makanya yang dipakai adalah RSS. Kemudian ada XML atau dan JSON ya. JSON ini sebenarnya suatu singkatan yang kepanjangannya itu JavaScript Object Notation. Nah, JSON ini merupakan format pertukaran data yang ringan kan. Terus kemudian sifatnya dia juga readable sama writable. Terus machine friendly juga. Terus support untuk berbagai macam bahasa pemrograman seperti Java, C, C#, PHP, Ruby, Python dan sebagainya. Kemudian dari beberapa komponen selain server response tadi, kita juga mengenal XML processing untuk API ya. Jadi XML processing itu merupakan variasi dari API yang digunakan untuk mengakses XML yang telah didevelop maupun digunakan.
seperti itu, dan beberapa sudah memiliki standarisasi masing-masing. Jadi kalau teman-teman nanti menggunakan API dari aplikasi lain, ya harus nurut aturan dari penyedia aplikasi tersebut. Sebagai contoh, kita menggunakan API dari Google Map, ya nanti aturan-aturan dari Google Map yang kita harus terapkan di kode pemrograman kita, seperti itu. Jadi nggak bisa kita bikin standarisasi sendiri karena penyedia datanya sudah memiliki standarisasi masing-masing untuk proses pengaksesan data melalui API, seperti itu. Nah, kemudian jadi API untuk XML processing itu cenderung dibagi menjadi beberapa kategori. Contohnya stream oriented API. Biasa stream oriented API ini contohnya ya, dia simple API for XML atau SAX. Terus kemudian tree transversal API itu kalau di HTML biasanya namanya DOM atau Document Object Model. Kemudian XML data binding biasanya untuk translasi otomatis ya. Ini biasanya JAXB atau Java Architecture for XML Binding. Kemudian ada Declarative Transformation Language atau sebagai contoh yang paling sering kita jumpai adalah XPath dan XQuery, seperti itu. Contoh dari XPath ini teman-teman bisa lihat di witrischool.com tuh. Selanjutnya terkait dengan DOM atau Document Object Modeling. Nah, fungsinya DOM ini apa aja sih? Yang pertama, mempermudah untuk proses manipulasi dokumen. Kemudian bisa kita melakukan transfer dokumen. Terus DOM ini dia mudah untuk penggunaan small XML file, jadi lebih arahnya jadi bagus untuk pemrosesan file XML yang sifatnya kecil. Kemudian kekurangannya DOM itu dia lebih mengkonsumsi banyak memori dibandingkan jenis-jenis API lainnya. Terus ada 2 JDK ya, yang dia menyediakan package yang terhubung langsung dengan DOM. Yang pertama adalah org.w3c.dom sama javax.xml.parser. Nah, beberapa Java XML parser yang ada saat ini adalah Sersis, JDOM sama DOM4J. Oke. Nah, jadi kalau DOM ini sebenarnya lebih terkenal di dunia crawling atau ya di dunia crawling. Jadi crawling ini adalah proses mengambil data dari web, mengambil konten dari web secara otomatis, bisa melalui URL-nya saja atau melalui IP-nya. Jadi DOM ini nanti yang digunakan untuk mengekstrak komponen-komponen HTML yang ada di web menjadi informasi yang kita butuhkan. Jadi nggak semua HTML akan diambil. Jadi dengan menggunakan DOM ini kita bisa mengekstrak beberapa komponen saja yang nantinya hanya kita perlukan. Yang kita perlukan nggak perlu kita ambil, seperti itu. Jadi fungsinya DOM seperti itu. Terus kemudian ada istilahnya yang sering kita pakai adalah JSON. JSON contohnya seperti yang ada di sini ya. Ini JSON. Sebenarnya JSON ini kita bisa menggunakan 2 komponen ya. Oke, sebenarnya JSON ini mirip kayak XML ya. Fungsinya pun juga mirip untuk pertukaran data. Cuman
untuk yang sering digunakan saat ini adalah JSON. Seperti itu. Di pemrograman web yang lalu, kalau tidak salah teman-teman udah pernah saya kasih tugas terkait JSON juga. Oke. Nah, sekarang web API itu ada apa aja? Jadi di web API ini ada beberapa ya, kayak Facebook Social Plugin, kemudian YouTube Video Player, Photoset from Flickr, kemudian produk review dari Amazon, kemudian produk offer dari eBay, terus Google Sign In juga, terus ada juga Twitter API, kemudian Facebook Post Comment kayak gitu ya, terus Google Map API. Cuman kalau jadi ini salah satu contoh web API yang namanya adalah Google Sign In ya. Nanti teman-teman bisa mencoba jadi bikin project berupa web ya, nanti proses loginnya atau sign up-nya itu langsung pakai Google Sign In. Jadi nanti kita langsung ambil data secara otomatis dari data Google, seperti itu. Jadi biasanya login ini pakai emailnya Google, nanti informasi dari user yang login itu bisa kita ambil secara langsung. Nah, ini namanya Google Sign In. Terus ada juga yang Google Map. Jadi Google Map ini kalau web biasanya kita menggunakan yang Map JavaScript API. Nah, di Map JavaScript API ini ada banyak, ada styling map. Terus kalau kita bisa kombinasikan dengan PHP MySQL, nah seperti ini. Nah, aturan-aturannya sudah jelas di sini, sudah dikasih tahu. Jadi cara penggunaannya seperti apa yang dibutuhkan itu sudah ada semua. Terus Twitter juga bisa. Jadi kita menggunakan Twitter ini bisa pakai login Twitter, terus kemudian post, retweet, kemudian direct message itu bisa menggunakan API-nya Twitter, seperti itu. Oke, jadi itu contoh-contoh web API yang nantinya bisa kita terapkan untuk mendukung sistem atau aplikasi kita. Nah, selanjutnya tugas teman-teman ini adalah dicoba ya untuk UTS nanti. Silahkan bikin aplikasi kalian, terserah aplikasi yang pernah kalian buat berbasis web, kemudian silahkan tambahkan API yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi kalian, seperti itu. Jadi kalau contoh aplikasi kalian terkait dengan pemetaan ya bisa menggunakan Google Map. Kemudian aplikasi kalian terkait pendaftaran peserta bimbel. Nah, proses pendaftaran itu nanti bisa pakai email, bisa dilinkkan ke Google Sign In, seperti itu. Atau aplikasi kalian terkait dengan musik atau video player atau gimana, nanti bisa menggunakan YouTube player, seperti itu. Oke, gitu aja. Silahkan nanti dikerjakan. Untuk waktunya nanti saya umumkan di Google Classroom. Oke, gitu aja. Hari ini cukup sampai di sini ya untuk materi API. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.